Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin, a'azanallahu wa yakum. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentu ini merupakan nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu Fiqh Asmaul Husna. Nah, kajian malam ini masih dalam pembahasan buah yang bisa kita petik dari memahami Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Coba, ada berapa buah yang telah kita petik sebelumnya? 2 atau 3? Berapa? 6. Siapa yang berani menyebutkan? Buah yang pertama? Baik. Apabila kita betul yakin dan memahami nama Ar-Razzaq, berarti kita akan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ar-Razzaq satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Buah yang kedua, hati akan semakin tenang karena rezeki telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Buah yang ketiga, semakin memahami betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki. Allah berikan rezeki dengan jumlah yang sangat banyak sekali, beraneka ragam, juga tidak henti-hentinya. Itu menunjukkan betapa kuasanya Allah Jalla wa Ala ketika memberikan rezeki. Yang keempat, semakin memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah Jalla wa Ala berikan rezeki kepada kita. Itu menunjukkan bahwa betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita sebagai orang mukmin, ya, mereka orang yang kafir, orang munafik, orang musyrik, ternyata Allah Jalla wa Ala berikan rezeki. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Buah yang kelima apa? Semakin memahami betapa bijaksananya Allah Jalla wa Ala ketika membagikan rezeki. Adapun yang keenam,
semakin membuahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa ala tidak henti-hentinya memberikan rezeki kepada kita. Ya. Bahkan Allah pun berikan rezeki yang bersifat spesial. Apa itu? Berupa keimanan, hidayah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, istiqomah. Ketika Allah berikan itu semua kepada kita, maka kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah, kita sedang membahas tentang bukti cinta kita kepada Allah ya. 6. Apa sih yang membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah? Yang pertama, kita akan menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan keinginan Allah untuk kita. Allah Jalla wa ala menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka kita sibukkan keinginan Allah, itu ibadah. Ya, ini yang pertama. Jadi bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita akan menyibukkan ibadah kepada Allah. Menghabiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Mengorbankan segala-galanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan sebaliknya. Katanya cinta kepada Allah tapi mengabaikan ibadah. Tapi meninggalkan ibadah, lalai ibadah, malas ibadah. Katanya cinta kepada Allah, buktikan dong. Jadi sebab apa? Bukti yang pertama bahwa kita cinta kepada Allah berarti kita akan menyibukkan ibadah kepada Allah. Yang kedua apa? Akan memperbanyak zikir kepada Allah. Mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Ya, zikir ini banyak macam jemaah sekalian. Salat zikir. Perbanyaklah salat. Nah, kalau disebut dengan salat yang banyak itu bukan salat yang wajib. Karena sudah mentok. Enggak boleh ditambah lagi kalau salat wajib. Maksudnya apa? Perbanyaklah salat sunnah. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah duha, syukrul wudu. Dan yang paling istimewa itu salat tahajud malam. Karena semakin luas waktunya. Ya. Begitu pula apa? Termasuk zikir istiqamah dalam belajar ilmu agama seperti ini. Ini zikir, majelis ilmu. Istiqamah dalam menghadiri kajian ilmu. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama kata Nabi SAW adalah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin tahu sejauh mana cinta kita kepada Allah, lihat hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Kalau kita membaca Al-Quran sekali sehari, itulah cinta kita kepada Allah. Sepekan sekali, itulah cinta kita kepada Allah. Sebulan sekali, itulah cinta kita kepada Allah. Setahun sekali, pas Ramadan saja, baca Al-Quran, itulah cinta kita kepada Allah. Ya, itu bukti kita kepada Allah dalam kecintaan. Itu muamalah dengan Al-Quran. Ini bukti yang kedua. Akan memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa ala dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga apa? Bukti cinta kita kepada Allah. Yang ketiga, udah belum? Oh belum. Pantesan diam. Bukti yang ketiga bahwa kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghiasi hati dengan penuh kesabaran. Lihat dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-7. Wali rabbika fasbir. Wali rabbika, dan karena Rabbmu, karena Allah, fasbir, maka bersabarlah. Bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya Allah memutuskan apa coba? 3 hal kan? Yang pertama, perintah, yang kedua, larangan, yang ketiga, musibah, ujian, ini takdir. Inilah 3 keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Saatnya Allah memutuskan kita diperintahkan untuk ibadah, jalani penuh dengan kesabaran. Saatnya Allah memutuskan kita dilarang, kita jauhi larangan itu dengan penuh kesabaran. Saatnya Allah memutuskan kita dapat musibah, dapat ujian yang merupakan takdir, maka hadapi dengan kesabaran. Makanya sekalian, orang yang sabar hidupnya tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak lepas dari 3 hal tadi: perintah, larangan, dan takdir. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidup kita tidak bermasalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita berupa kesabaran. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika menghadapi takdir Allah yang berupa ujian atau musibah. Jadi kita harus sabar dalam 3 keputusan tadi. Nah, terutama jemaah sekalian, sabar ketika menghadapi musibah atau ujian berupa takdir. Ya, ingat musibah ada 2. Ada musibah samawiyah, ada musibah basyariyah. Apa sih yang dimaksudkan musibah samawiyah? Musibah yang secara utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak melibatkan siapapun. Ini namanya musibah samawiyah. Contohnya apa? Adanya gempa bumi, adanya banjir, adanya apa? Bencana alam, adanya kematian. Adanya kematian. Ini namanya musibah samawiyah. Musibah yang secara utuh dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua dinamakan musibah basyariyah. Musibah yang terjadi akibat ulah manusia yang jahat, manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya apa? Adanya kezaliman. Nah, mana di antara 2 musibah ini yang paling berat? Apakah musibah samawiyah atau basyariyah? Basyariyah. Kenapa? Kenapa musibah basyariyah? Karena ketika seorang menghadapi musibah samawiyah, sama sekali tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa, kecuali hanya pasrah saja, tunduk saja, menerima saja. Adanya kematian misalnya. Adakah orang mampu ya, berbuat atas kehendak Allah? Ada gak? Gak ada. Mau tidak mau dia harus tunduk, pasrah, menerima dengan takdir Allah. Tapi meskipun demikian, banyak orang yang seakan-akan tidak ridha ketika apa? Adanya kematian. Jadi musibah samawiyah relatif lebih mudah untuk kita hadapi, karena nggak ada kemampuan manusia untuk berbuat apa-apa. Nah, adapun musibah basyariyah, musibah yang muncul dari manusia yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, seperti kezaliman, ini berat sekali. Kenapa? Kenapa berat? Karena adanya kemampuan manusia untuk melakukan apa-apa. Seperti apa? Membalas. Si Firaun zalim kepada kita. Kita punya apa? Kemampuan kan untuk membalas kan? Ya, misalnya kita seorang atasan. Kita dizalimi dengan anak buah kita, misalnya. Dipanggil, tahu bahwa dia zalim kepada kita. Dipanggil gitu nih. Berarti kita menghadapi musibah basyariyah. Nah, di sini ada alternatif, ada pilihan. Bisa memilih A, apa? Pecat saja kan? Udah aja beres. Kita berkuasa, atasan, dia bawahan. Yang kedua, ya, laporan saya ke polisi, tuman gitu ya, biar dimasukkan ke penjara. Pilihan yang ketiga, konyok aja lah Bapak. Gitu kan. Ternyata kita tidak memilih ketiga-tiganya. Tidak memilih A, apa tadi?
tidak memecatnya dari pekerjaan, tidak memilih B, apa B? Tidak melapor ke polisi, tidak memilih C, apa? Tidak menamparnya, tapi memilih D, apa? Sabar saja. Gimana, berat atau mudah? Berat. Milih sabar saja, maafkan saja. Jadi orang yang betul-betul bisa sabar ketika menghadapi musibah basyariah akan mudah sekali ketika menghadapi musibah samawiyah. Tapi sebaliknya orang yang mampu menghadapi musibah samawiyah belum tentu dia mampu menghadapi musibah basyariah. Ingin tahu apa sih kunci supaya kita sabar ketika menghadapi musibah basyariah? Ingin tahu kuncinya? Karena kita nggak lepas kan dari kehidupan kan. Karena kita orang yang ngaji itu harus berbeda dengan orang yang tidak ngaji ketika mengambil keputusan. Jangan sama. Ya, ketika dizalimi, kalau orang yang anti kajian, mungkin dia bisa membalas dendam kan? Membalas kan? Boleh enggak? Hukum asal boleh, asal sama, jangan melebihi kezaliman yang pertama. Boleh hukum asal. Kita zalimi, balasin kezaliman, boleh hukum asal. Itu orang awam gitu mah. Kita orang ngaji, ya jangan seperti itu. Lakukanlah cara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Apa itu? Sabar. Tapi sabar ini pun harus ada kaidahnya. Ya, harus ada kaidahnya. Harus paham. Karena kita menyampaikan bersabarlah kalian. Tapi gimana cara bersabarnya maksudnya gitu ya? Ini harus kita perhatikan. Ya. Tapi apa yang pertama membuat kita sabar ketika menghadapi musibah basyariah? Yang pertama adalah lihat dengan kacamata takdir. Si fulan zalim, lihat dengan kacamata takdir. Ya, ada kezaliman, ini masalah. Coba datang dari siapa? Datangnya masalah ini dari siapa? Masalah datang dari siapa? Allahu Jalla wa Ala. Berarti solusinya adalah kembali lagi kepada Allah dengan takdir. Beres semua. Kita akan tenang. Masalah dari Allah, solusinya, jalan keluarnya kembali lagi kepada Allah lagi. Sudah beres. Dengan apa? Melihat takdir. Sekiranya kezaliman ini bukan takdir saya, tidak mungkin si fulan zalim, betul nggak? Tidak mungkin. Karena kezaliman ini adalah takdir saya, si fulan zalim kepada saya. Ya, kalau kita lihat lahiriah, oh kita akan dendam nanti. Si fulan zalim, wah, pas ketemu kebayang. Ya, bencinya luar biasa. Kalau kita lihat lahiriah. Orang yang ngaji jangan lihat lahiriah. Yang muat terluka itu ketika kita melihat